لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah berikan kelapangan waktu dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, melanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian yang insyaallah menambah pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, seluruh umatnya termasuk kita insyaallah yang ada di masjid ini pada hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian hadis. Dua pekan yang silam kita masih membaca kitab Sahih Bukhari jilid pertama. Para jamaah, dua pekan yang silam saya menyampaikan hadis terakhir, mungkin masih ada yang ingat, hadis singkat nomor 68 yang sanadnya dari Muhammad ibnu Yasar sampai dengan kepada Anas bin Malik. Ada satu kalimat sederhana yang Rasulullah sampaikan, yang ini penting untuk kita jadikan pedoman. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yasiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Satu kalimat cuma 4 kata. Kata Rasulullah begini, mudahkanlah mereka, jangan kamu bikin sulit mereka. Berikanlah kabar gembira kepada mereka, jangan membuat mereka lari dari ajaran agama. Saudara, dalam hadis ini ada dalam kitab ilmi, dalam bab ilmu pengetahuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman kepada kita. Sebetulnya hadis ini lebih cocok ditujukan kepada para dai, kepada para ulama, kepada para ustadz, kepada para pengurus TKM, hal-hal yang berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan. Rasulullah mengatakan, yasiru wa la tu'assir, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan urusan orang untuk belajar ilmu agama, jangan kalian mempersulit. Berikan kabar gembira kepada mereka tentang ajaran agama, jangan bikin mereka lari. Gitu ya. Saudara-saudara, karena saya pernah menyampaikan dalam beberapa kajian bahwa belajar ilmu agama itu adalah kewajiban setiap muslim, dikarenakan melaksanakan ajaran agama itu adalah kewajiban setiap muslim, dan kewajibannya sama setiap muslim.
Ustadz ke, orang awam ke, sama, sholatnya tetap 5 waktu, sholat sunnahnya tetap seperti itu, puasanya sama, zakatnya sama, dan semuanya sama. Maka selayaknya ilmu agama juga sama kadarnya, tidak berbeda-beda. Jangan sampai satu kampung yang paham ilmu agama cuma 1-2 orang, padahal kan kewajiban menjalankan ibadahnya sama, bukan cuma 1-2 orang gitu kan. Nah, maka dari itu Rasulullah memberikan panduan, kita itu berkewajiban untuk memudahkan orang mengakses ilmu agama, jangan mempersulit. Kita itu berkewajiban untuk memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang belum tertarik atau baru setengah tertarik dengan ajaran agama, jangan bikin mereka menghindar. Ya, saudara-saudara, umat Islam di Indonesia itu jumlahnya kira-kira, kalau kita hitung-hitung sekarang ada sekitar 80%. Berarti ada sekitar 190 juta. 190 juta orang. Kita bisa perkirakan kira-kira dari 190 juta orang itu berapa persen yang paham ilmu agama? Sedikit sekali. Ada banyak hal mungkin mereka kesulitan untuk mengakses belajar agama. Kalau tidak percaya, Bapak kirim aja anak-anak Bapak ke pesantren. Nanti Bapak tahu berapa SPP-nya. Memang di Indonesia ini dan di banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, untuk mengakses belajar agama itu masih sedikit sulit. Ya. Dan kewajiban para dai, para ustadz, para ulama itu untuk menyampaikan agama itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ajaran agama itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, bukan sesuatu yang memberatkan. Ini yang kita sering keliru di Indonesia ini, sehingga belajar agama itu butuh sesuatu, butuh effort yang berat, butuh sesuatu yang sulit. Akhirnya orang jadi malas belajar agama, orang menghindar dari agama. Rasulullah mengatakan, wala tunafiru, jangan kalian bikin lari orang gara-gara belajar agama. Takut ngelihat masjid, takut ngelihat orang ada di masjid rame-rame gitu ya. Maka dari itu, Islam itu adalah ajaran agama yang humanis, yang penuh dengan ajaran-ajaran kemanusiaan, penuh dengan kelembutan, jauh dari kekerasan, dari intimidasi. Itu harus ingat ya. Saya punya contoh nih Pak. Ini contoh yang paling mempermudah ya. Ini baru pembukaan ya Pak. Ini belum mulai belajar hadisnya masih banyak. Dulu waktu umur 13-14 tahun, saya kan suka ikut jamaah kayak Pak Dwi gini, yang zaman sekarang disebutnya jamaah tablik gitu ya, kayak Pak Uut, Pak Haji Sugiharto gitu. Saya dulu nyebutnya jamaah Kebon Jeruk. Saya punya sahabat 2 namanya Ahmadi sama Umar. Baik, di masjid ini ada jamaah paranin yuk ikut bayan gitu. Waktu itu saya tapi datangnya pas lagi bagian makan aja. Makan malam, saya udah tahu jadwalnya itu habis isya bayan, habis itu makan. Nah, saya datangnya pas bagian makan, bukan pas bagian bayan. Ikut-ikut sih kagak terlalu, pas bagian makan aja saya datang. Mereka itu kalau makan itu cara duduknya begini. Saya salah apa kagak ya? Ya Pak, bener ya Pak, begini. Gini ya? Hah? Terbalik ya? Nah, gini. Saya datangnya pas waktu makan. Pas lagi bayannya saya kagak ikut. Udah tahu yang diomongin, kira-kira begitu bahasa saya lagi libur dari pesantren. Pas lagi makan saya masuk. Pada duduk begitu semua. Kawan saya si Ahmadi, saya mau duduk begini aja kan. Saya kagak biasa duduk begitu. Ini depan udah nasi. Kata si Ahmadi, kakinya sahabat saya. Kata amirnya begini. Amirnya bilang, udah semampunya aja Mas, nggak usah begitu-begitu duduknya. Udah duduk aja Mas, duduknya begitu ya, duduk begitu. Ya, makanya dulu saya tertarik. Kenapa? Karena mereka itu ramah-ramah, lembut-lembut, memudahkan urusan orang. Saya digitu, kayaknya, maksudnya suruh begitu sama duduk yang kayak gitu tuh, yang tadi. Saya kagak suka duduk begitu, saya bersila aja begini. Kata Amir gini, udah nggak apa-apa semampunya aja. Contoh, sehingga orang tertarik ya dalam dakwah.
Lalu ada lagi contoh lagi berikutnya. Satu hari mereka masuk ke musola, namanya musola Bayat Taqwa di Petukangan. Ditolak. Zaman dulu kan ada namanya LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Ada ketua LKMD-nya namanya Bang Dran. Diskusi kesana kemari kagak mempan-mempan. Akhirnya saya maju, Bang, ini mereka cuma mau mengajak orang untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan musola. Tapi orang dulu kan kolot ya. Baik katanya, itu dia mau belajar apa mau ngajar, kata itu. Kalau dia mau belajar, belajarnya sama siapa? Kalau dia mau ngajar, ngajarnya ngajar apa? Jadi harus jelas, kata dia gitu. Kesimpulannya ditolak. Kata amirnya begini, ya sudah, kita sudah ditolak, kita berdoa kepada Allah. Setelah itu kita keluar dari musola ini jalan dalam keadaan menunduk. Mereka benar-benar menunduk jalan, keluar RW saya gitu. Saya tinggal di Jalan Anggrek, Petukangan Utara, masuk ke masjid lain. Itu contoh bahwa agama itu harus didakwahi dengan santun, dengan lembut. Begitu pula yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga orang menjadi tertarik. Ya, masih banyak contoh-contoh lain. Zaman dulu orang itu untuk mengakses ilmu agama itu mudah. Para ulama mengatakan, ayo ikut pengajian, ambil ilmu sama kiai ini sama kiai itu gitu. Sehingga orang itu mempunyai ilmu yang cukup. Di zaman sekarang ini nyari orang yang berilmu aja susah. Kalau yang pura-pura berilmu banyak. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk mempermudah, tidak mempersulit untuk orang untuk belajar agama. Memberikan kabar gembira tentang ajaran agama, jangan bikin takut. Oh, takut orang mana mau berminat belajar agama gitu ya. Nah, ini ada contoh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor berapa ini? 82. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik ibnu Syihab an Iyas ibnu Talha ibnu Ubaidillah an Abdullah ibnu Umar ibnu As ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fil hajil wada baina linnas yas'alunahu faja'ahu rajulu faqala ash'ur fahalaktu qabla an asbaha faqala asbah wala haraja faja'a akharuhu faqala lam ash'ur fanahratu qabla an amr faqala irmi wala haraja fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qadimu wala akhiru illa qala if'al wala haraja. Jadi gini, artinya kira-kira begini ya. Rasulullah pada saat haji wadah berdiri di tengah-tengah manusia, memberikan kesempatan orang untuk bertanya dalam urusan agama. Lalu ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Faja'ahu, maka ada seorang laki-laki yang mendatanginya, rajulu faqala, dia berkata, ash'ur, aku tidak sadar nih, lupa. Fahalaktu qabla an asbaha, saya sudah melakukan tahallul, potong rambut gitu ya, sebelum saya menyembelih hewan dam. Apa kata Rasulullah? Izbah wala haraja. Ya udah, kalau kamu lupa, buru-buru potong, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu ya. Terus datang lagi laki-laki. Faja'a akharu. Lalu datang lagi laki-laki yang lain. Faqala lam ashhur. Aku juga lupa, lalai. Fanahratu qabla an armi. Aku buru-buru menyembelih sebelum melempar jumrah. Itu. Kata Rasulullah, ya udah lempar, nggak ada masalah. Dalam keterangan hadis lain, ada hadis selanjutnya, Rasulullah SAW khadimu wala akhiru illa qala if'al wala haraja.
Rasulullah dari awal sampai akhir kalau ada yang ditanya jawabannya cuma kerjain, udah nggak ada masalah. Pesan yang disampaikan oleh hadis ini adalah Rasulullah itu mempermudah orang untuk mengerjakan ajaran agama, tidak mempersulit. Ya Rasulullah, saya lupa belum ngerjain ini, yaudah kerjain, nggak ada masalah. Saya lupa belum ngerjain, yaudah kerjain, yang penting lu kerjain, gitu loh. Paham ya? Ini ajaran pesan yang moral yang disampaikan bahwa di masa Rasulullah aja mempermudah, dan Rasulullah itu sering ditanya dalam keadaan berkuda, mau pergi kemana gitu naik kuda, ya Rasulullah kalau ada masalah ini bagaimana? Oh ini jawabannya begini, tetap berkuda begitu. Karena beliau ingin memberikan akses yang mudah kepada umatnya untuk memahami ilmu agama. Saudara-saudara sekalian, kita yang berada di masjid ini, yang aktif di masjid-masjid, syukur-syukur aktif di dalam dakwah, harus memberikan akses yang mudah kepada siapa saja saudara-saudara kita sesama muslim untuk tertarik kepada agama kita. Ya. Dulu di sini ada ustadz. Ustadz siapa tuh yang suka? Ustadz temannya Pak Dadang yang suka pakai belangkon? Pondok Cabe? Sarip Rahmat. Ngomong sama saya di sini dulu maulid. Maaf ya Pak Ustadz, saya ini penampilannya begini, pakai belangkon. Dalam pikiran saya, emang gue pikirin lu mau pakai belangkon, kayak pakai kopiah, kayak pakai peci, kayak kagak pakai apa-apa juga nggak apa-apa, nggak pakai apa-apa gitu. Datang ke masjid, itu kan orang ini sunnah. Yang penting lu kagak melanggar hukum, nggak melanggar syariat, sopan, suci dari hadas, dari najis, menutup aurat gitu loh. Tidak mengurangi marwah dia gara-gara dia pakai belangkon. Dia pakai gamis, pakai sorban, pakai kopiah putih, tidak mengurangi marwahnya, tidak mengurangi marwahnya sebagai ulama. Yang penting kita dengarkan, kita dapat ilmu dari dia. Gitu. Ya. Kita harus memberikan akses yang mudah. Saya justru suka sama orang itu. Kenapa? Menunjukkan sesuatu yang humanis, sesuatu yang bersifat kemanusiaan, kelembutan, karena ada unsur-unsur budaya, tapi jangan unsur budaya yang melanggar syariat ya. Banyak di Indonesia ini unsur budaya yang melanggar syariat Islam, itu nggak boleh, jelas nggak boleh itu. Ya bakar-bakar apa, bikin-bikin sajen tuh nggak benar. Tidak ada masalah, karena mungkin kalau kita menelaah ajaran agama itu secara dalam, Pak, di dalam ajaran agama kita itu juga banyak unsur budaya Arab yang masuk. Salah satunya ajaran Rasulullah menghormati tamu 3 hari, itu budaya orang Arab, itu dijadikan ajaran agama karena itu baik. Makanya dalam fikih itu, dalam usul fikih ada kaidah yang berbunyi al-adatul muhakkamah, kebiasaan yang baik bisa menjadi hukum. Itu adalah budayanya orang Arab yang diadop menjadi ajaran agama. Itu baik kok, nggak ada masalah. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, maka dari itu kita harus menampilkan kesan-kesan yang humanis dalam mendakwahi ajaran agama ini supaya orang itu tertarik. Tidak ada kesan-kesan seram, tidak ada kesan-kesan menakutkan, tidak ada kesan-kesan intimidasi. Ini saya ingetin berkali-kali nih, jangan kita lagi bawa ornamen-ornamen agama, membawa simbol-simbol agama, matanya pelatat-plotot ke sana kemari, kagak tegur sama orang, nggak menyapa sama orang, gitu ya. Itu jangan sampai, terutama jamaah Taubah. Lalu kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini hadis singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Maki ibnu Ibrahim qala akhbarana Khantalah ibnu Abi Sufyan an Salim qala sami'tu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'badul ilmi wa yadharul jahlu wal fitanan yaqsurul harja. Qila ya Rasulullah mal harju? Qala hakadha biyadihi farahfaha ka'annahu yuridul qatla. Kata Rasulullah begini, kalau yuqbadul ilmu, kalau ilmu itu sudah ditarik,
ilmu agama itu sudah hilang dari muka bumi, ilmu agama itu hilang, bukan ilmu agama jadi tarik, Pak. Kitabnya tetap ada, semuanya tetap ada. Orang yang paham yang tidak ada. Ya. Maka dari itu kita banyak belajar agama sebelum orang-orang yang paham agama itu hilang dari muka bumi. Yuqbadul ilmu, pasti kata Rasulullah, yazharul jahla, akan tampak kebodohan di mana-mana, akan ada fitnah di mana-mana. Nah, kalau ada fitnah ini yang repot ya Pak, karena seolah-olah yang ada di tampilan depan kita itu orang yang paham agama, padahal dia tidak, orang yang seolah menyampaikan ajaran agama tapi belum tentu yang disampaikan benar. Kita sulit membedakan. Wa yaksurul harju, qila ya Rasulullah ma harju, faqala hakada. Itu. Dan akan banyak terjadi harju. Bertanya para sahabat, harju itu apa sih ya Rasulullah? Pembunuhan di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu ilmu agama itu harus kita sosialisasikan, harus kita budayakan, harus kita tebarkan di mana-mana. Pemahaman agama kita itu sama, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Fitnah itu maksudnya adalah cobaan, ya. Nanti kalau cobaan datang dari Allah, maka akan banyak terjadi pembunuhan, permusuhan dan lain-lain. Karena Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu mengajarkan kelembutan, ya, mengajarkan persaudaraan. Unsur-unsur sosial dalam Islam itu sangat tinggi. Maka dari itu kita yang membawa simbol-simbol agama harus menggambarkan kepada saudara-saudara kita sesama muslim ataupun yang non-muslim bahwa kita itu membawa keramah tamahan, kelembutan kepada orang lain, sehingga orang itu tidak lari dari ajaran agama kita. Itu hadis pentingnya ilmu agama. Saudara-saudara sekalian, satu lagi kita baca. Ada kisah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab ketika dia mengikuti tausiah Rasulullah. Ini hadis nomor 88. Judulnya adalah Tanawwabu fil il. Tanawwab itu artinya muter. Bergantian dalam ilmu, kira-kira gitu ya. Mari kita baca hadisnya. Hadatsana Abul Yamani akhbarana Syuaib an Zuhair qala Abu Abdullah qala Ibnu Wahab akhbarana Yunus an Ibnu Shihab an Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Thawr an Abdullah ibnu Abbas an Umar. Qala, Umar ngomong begini, saking pentingnya nih belajar agama, Umar bercerita begini, kuntu ana wa jaruli min ansari fi bani Umayyah min Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kuna natanawwab nuzula ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khairi dzalik yaumi min wahyu wa ghairihi wa idza nazala fa'alu misla dzalik fanazzala sahibi min ansari yauma naubathu. Gitu. Jadi kata Umar begini, aku bersama tetanggaku dari orang Ansor, kalangan Ansor, tetangganya namanya Utbah bin Malik. Dia adalah tokoh Madinah, min awaliyul Madinah. Wa kuna natawwabu nuzula ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua gantian menghadiri tausiah majelis-majelisnya Rasulullah. Saking pentingnya ilmu pengetahuan. Coba di sini bisa nggak gitu ya Pak? Pas lagi lempengan Pak Irson kagak hadir, nanya sama Pak Edi, Pak Edi, majelis taklim ngomongin apaan? Oh, ngomongin ini. Pas Pak Victor nggak datang, nanya sama Pak Gatot, Pak, tadi majelis taklim ngomongin apa? Bisa nggak gitu ya? Jadi ilmu kita berjalan terus. Umar sama tetangganya namanya Utbah bin Malik gantian menghadiri majelis Rasulullah. Kalau Umar lagi pergi dagang, suruh si Uqbah
bin Malik hadir. Uqbah pergi dagang, Umar yang hadir, menghadiri majelis Rasulullah, supaya tidak ada ilmu yang hilang sedikit pun. Saking pentingnya tuh belajar agama. Nanti kalau itu dia tanya, kata Umar, yunzilu yauman wa unzilu yauman, dia hadir sehari, saya hadir sehari, kira-kira begitu ya. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khairi dzalik yaumi min wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithlu dzalik. Kalau saya mendapatkan informasi-informasi tentang ajaran Rasulullah, tentang wahyu yang turun dan sebagainya, hal yang berhubungan dengan kebaikan, saya sampaikan kepada dia. Dan apabila dia mendapatkan hal yang sama dari Rasulullah, dia sampaikan kepada saya di hari saya tidak hadir. Begitu pentingnya ilmu agama. Ya, saya jauh-jauh hari ini saya selalu menyampaikan kepada para jamaah, ayo kita belajar agama. Mumpung belajar agama itu murah, mumpung mudah, mumpung ada orang yang mengerti ilmu agama, kita bisa mengambil ilmu dari dia. Jangan belajar itu setelah tua, nanti daya ingat kita sudah menurun, susah mengingatnya gitu. Ya. Nah, mulai sekarang ini mumpung belum terlambat, belajarlah agama sebaik-baiknya, perbaiki kualitas ibadah kita, insya Allah menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ini contoh dari sahabat Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Mereka tidak mau kehilangan satu hari pun bersama Rasulullah. Jadi ketika mereka menjalankan urusan dunianya, berdagang dan sebagainya, mereka bergantian. Bahkan ada hadis, ada ayat Al-Quran yang mengatakan, apabila kalian akan pergi berperang, selayaknya tinggal beberapa tidak ikut berperang dari kalangan ahli fikih, ahli agama maksudnya, supaya mereka bisa mendakwahi orang-orang yang kembali dari perang. Jadi ahli-ahli agama itu jangan semuanya ikut perang, nanti kalau mati semua nggak ada yang mendakwahi, nggak ada yang mendidik umat. Biarkan bertinggal di dalam kota, beberapa tidak ikut berperang karena tugas mereka adalah mengkaji ilmu pengetahuan. Karena itu penting. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu hadis yang kita bacakan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Pesan utamanya adalah mari kita selalu bersemangat untuk mempelajari ilmu agama mumpung kita masih ada waktu. Sekali lagi saya ulangi ya, kaki kita setengah udah di kuburan, tinggal tunggu masuk saja. Maka sudah tidak ada waktu lagi untuk mempelajari agama dan memperbaiki amaliah kita sebelum kita semuanya pergi dari dunia yang fana ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup. Oh, Pak Ud, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ini Allah mudahkan untuk bisa memahami daripada ilmu-ilmu yang sekarang berkembang. Dia tadi ilmu fikih, terus ilmu banyak, sejarah aja juga banyak yang berbeda, masing-masing sejarah itu juga yang membawakan sejarah itu masing-masing berbeda gitu. Nah itu kira-kira apa kiatnya atau apa tata caranya kita yang bisa mengarah kepada arah sehingga kita bisa mendapat kepahaman yang agak benar gitu. Karena Rasulullah SAW katakan apabila nggak ada ini kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnahku. Nah ini Al-Quran dan Sunnahku ini kan kalau dikupas kan lebih ini lagi, lebih istilahnya hubungan dengan ilmu yang sekarang itu lebih korelasinya itu lebih agak kurang, ada yang kurang cun lah ibaratnya gitu. Ya itu aja Pak Ubay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wot. Ini pertanyaan bagus ya Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita menghadapi fenomena sekarang, apa pedoman kita? Contoh cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, apalagi yang update ya, TikTok, online, belanja online kan nggak akad kan? Itu kan itu muamalah. Muamalah itu seharusnya selayaknya kita berpedoman pada hukum fikih. Yang sekarang yang berkembang lagi apa ya? Media sosial lah. Media sosial itu kan tidak pernah ada. Nah, yang pertama, selayaknya seharusnya kita itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Hukum itu pertama berpedoman pada ayat Al-Quran mutlak, nggak bisa diganggu. Pada hadis Rasulullah yang sahih dan mutawatir, mutlak, nggak bisa diganggu. Lalu kalau tidak ada pada hadis Rasulullah yang sahih dan mutawatir, pada hadis Rasulullah yang sahih tapi ahad, tidak mutawatir. Kalau tidak ada, maka pada hadis Rasulullah yang hasan tapi mutawatir. Ya. Di bawahnya lagi, kalau tidak ada, para ulama berbeda pendapat. Kalau urusan fikih boleh ada yang mengatakan pakai hadis-hadis yang dhaif, ada yang mengatakan kalau hadis dhaif tidak boleh, hadis dhaif hanya untuk nasihat-nasihat saja. Tapi kita anggap aja misalnya boleh. Kalau tidak ada lagi turun ke bawahnya pakai kias, tidak ada lagi turun ke bawahnya pakai ijma, tidak ada lagi turun ke bawahnya pakai jumhur ulama. Jumhur ulama beda-beda ya. Ulama ini fatwanya begini, ulama itu fatwanya begitu. Kira-kira begitu. Itu rasanya sudah cukup semua. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau itu bicaranya Al-Quran hadis, bagaimana kami menelaahnya? Kita kan tidak paham ajaran ayat Quran, benar tidak tafsirnya begitu, hadis benar tidak penjabarannya seperti itu. Maka kita berpedoman pada fatwa ulama. Lalu untuk hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, pertanyaannya kiat-kiatnya bagaimana? Saya kasih contoh satu nih. Imam Nawawi pernah ditanya oleh murid-muridnya, pernah diajak diskusi, ya Imam, Anda itu mempunyai ilmu fikih yang sangat luas, menguasai banyak hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu agama. Sudah sepandasnya Anda itu membuat mazhab sendiri, kami akan menyebarkan mazhab Anda. Apa kata Imam Nawawi? Buat saya lebih aman bersandar kepada mazhabnya Syafi'i. Dia tidak mau bermazhab. Nah, itu ya. Itu sekelas Imam Nawawi ya, yang samudra ilmu mengatakan buat saya lebih aman bersandar kepada mazhabnya Syafi'i. Karena menganggap mungkin Imam Syafi'i lebih alim dan dia bersandar kepada orang yang lebih alim. Itu kiat. Jadi ketika kita menghadapi fenomena-fenomena seperti ini nih, yang belum ada kajiannya dalam ajaran agama, yang pertama, ikuti otoritas ulama yang diakui, baik diakui oleh pemerintah maupun oleh umat. Di Indonesia gampangnya ikuti aja fatwa MUI, insya Allah mereka lebih alim dari kita. Kalau mereka keliru, yaitu manusiawi, karena dalam ajaran agama, dalam hadis Rasulullah, orang itu kalau beristihad dia benar dapat pahala 2, dia salah dapat pahala 1.
biarkan mereka yang beristihad. Ikuti otoritas ulama setempat. Yang kedua, kalau tidak ada otoritas ulama setempat seperti umat Islam di Eropa, umat Islam di Australia, di Kanada, kan nggak ada MUI-nya tuh. Gunakan mayoritas umat Islam. Apa yang dilakukan oleh mayoritas itu ikuti, insya Allah benar. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengkajinya sendiri, ya, dua itu aja kiatnya. Di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, ikut aja Majelis Ulama Indonesia. Terus nggak ketemu juga nih di ulama, belum misalnya transaksi online, Majelis Ulama belum keluarin fatwa, mayoritas umat Islam juga sulit kita ikuti. Ini udah senjata terakhir ya Pak, senjata paling terakhir satu, hindari perkara yang syubhat. Al halalu bayyanu wal haramu bayyanu wa ma bainahuma umuru mutasyabihat la ya'lamu katsiran minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang ada di antara keduanya itu adalah perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat itu banyak tidak diketahui oleh manusia. Barang siapa yang menghindari yang syubhat, dia telah menyelamatkan harga dirinya dan agama. Barang siapa yang mendekati kepada yang syubhat, boleh jadi dia mendekati kepada perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di pinggir jurang. Boleh jadi dia masuk ke jurang, tapi boleh jadi juga enggak gitu kira-kira. Tapi biar aman, lebih baik kita hindari. Dan itu senjata terakhir orang Islam. Hindari saja yang meragukan, kerjakan yang meyakinkan. Jelas ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi? Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwasannya kita ini intinya untuk menghindari suatu hal-hal mungkin intinya yang kurang jelas. Nah tadi waktu itu saya mengenal Jamaah Tabligh ini 96. Nah kemudian waktu ya masih muda, maka ada orang yang saya kantor sampai habis-habisan gitu. Nah perdebatan lah, padahal perdebatan ini kan dihindari. Sampai saya dicolek-colek sama teman saya di gitu, saya masih aja. Terus setelahnya ini dinasihati oleh teman ini tadi ini, kamu kalau berantem kalau ini gimana nanti kalau mati sama-sama mati masuk surga masuk neraka katanya. Ya bener juga sih, tapi bener itu dilanggar terus. Nah memang kembali pada bahwasannya agama ini adalah hidayah. Bahkan kita suruh menyampaikan dengan bil hikmah, sehingga dengan akses yang mudah. Maka kita ini kalau seandainya maka diupayakan sehingga masuk kalau misalnya tempat yang baru ya kembali ke bil hikmah. Misalnya ada yang ini jangan di kantor, jangan apa begitu kan. Terus ya biarin aja, istilahnya seperti tadi disampaikan, misalnya duduknya begitu ya begitu. Jangan sampai istilahnya orang baru mengenal istilahnya menyampaikan agama yang istilahnya yang tujuan kita lah misalnya datang itu, sehingga orang sudah meng-underestimate macam-macam lah gitu kan. Nah itu. Nah oleh karena itulah bagaimana ini misalnya untuk menyikapi hal ini, istilahnya seadanya semua ini bisa tadi dikatakan ngaji getok tular sampaiin, padahal Rasulullah waktu itu kan seperti itu, sehingga sampaikan ini bareng satu ayat, balik-balik begitu ada satu ayat sampaiin kepada temannya yang nggak datang. Nah itu kan. Nah seandainya nih misalnya ini di sekitar kita khususnya nih Atobah tadi kan disampaikan oleh Pak Ustadz, bagaimana ini kalau bisa terlaksana ini istilahnya bagaimana ini? Iya. Metodenya? Iya. Ya kalau metodenya bisa macam-macam, tapi memang yang terpenting adalah bagi kita kaum muslimin jangan pernah di awal itu jangan pernah suuzon dulu kepada seseorang. Harus husnuzon dulu, harus berprasangka baik. Kalau kita lagi di training tentang manajemen, di training tentang motivasi, yang disampaikan oleh para motivator itu pertama adalah kosongkan dulu pemahaman kita, kosongkan dulu otak kita supaya kita bisa menerima masukan. Itu saya selalu lakukan. Oh ya, kita kosongin dulu. Perkara nanti itu kita nilai baik atau tidak baik, tepat atau tidak tepat, itu lain soal. Tapi yang jelas kita terima dulu. Gitu loh. Nah, kita bisa menganalisa. Dari situ baru kita bisa menganalisa. Nah,
Memang yang pertama, supaya itu dakwah itu bisa berjalan dengan baik, siapa saja boleh menyampaikan tausiah. Bapak-bapak sekalian, tausiah sama ta'lim itu beda ya. Tausiah itu kan memberikan nasihat, ta'lim itu memberikan ilmu. Kalau memberikan ilmu harus orang yang berilmu. Kalau memberikan nasihat siapa saja. Konsep balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang engkau dapat dariku, itu adalah konsep nasihat. Pak Gatot bisa nasihati saya, Mas Depri bisa menasihati saya, ya. Tapi kalau mengajarkan, dia harus punya ilmu yang cukup. Nanti kalau ajaran salah kan jadi keliru, menyesatkan orang gitu. Tapi kalau dalam konsep memberikan nasihat, memberikan tausiah, itu siapapun boleh. Sesama muslim kita harus saling menasehati gitu. Nah, kalau metodologinya apa saja, cari cara yang tepat. Apakah cara yang dilakukan oleh Rasulullah di masa lalu itu masih tepat? Kalau masih tepat, jalanin. Oh, udah nggak tepat nih, sekarang modelnya sudah online, pakai Zoom, ya udah jalanin gitu. Pokoknya apa saja yang penting ilmu itu terakses dengan mudah. Ilmu agama terakses dengan mudah. Saya kira gitu ya Pak. Kalau caranya apa, metodologinya apa saja bebas. Saya kira gitu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.